Desa Sukamukti terlihat tenang bila dilihat di siang hari. Anak-anak berlari di jalan tanah, ayam-ayam berkokok di halaman rumah, dan suara obrolan ibu-ibu di warung kopi selalu terdengar riuh. Tapi semua berubah begitu malam turun. Jalanan yang tadinya ramai berubah sepi, hanya cahaya lampu minyak di beberapa rumah yang tampak berkedip samar. Angin malam di desa ini selalu membawa hawa dingin yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang ikut berhembus bersamanya. Rian, pemuda 20 tahunan yang baru pindah dari kota, sering merasa canggung dengan suasana itu. Ia kos di rumah tua dekat pinggir desa, hanya berjarak beberapa puluh meter dari sawah luas yang gelap kalau malam. Awalnya ia menganggap keheningan itu biasa saja, tetapi sejak seminggu terakhir ia mulai memperhatikan satu hal aneh. Suara pedagang bakso keliling yang lewat terlalu larut malam. Bakso, bakso. Suara itu panjang, serak, dan menggema di udara dingin. Biasanya terdengar setelah jam 11, bahkan pernah lewat pukul 1 dini hari. Rian yang terbiasa di kota merasa aneh. Setahunnya, pedagang bakso mana ada yang jualan sampai tengah malam? Tapi ia jelas mendengar bunyi roda gerobak yang berdecit, lalu hentakan mangkuk yang saling beradu seperti orang sedang menyiapkan pesanan. Malam pertama ia dengar, Rian hanya mengabaikan. Malam kedua, rasa penasarannya bertambah. Dan pada malam ketiga, ia mencoba mengintip dari balik jendela. Di bawah cahaya redup lampu jalan, tampak sebuah gerobak bakso tua didorong perlahan. Catnya sudah terkelupas, kaca etalasenya buram, dan lampu minyak kecil tergantung di salah satu sudut gerobak. Pedagangnya memakai caping lebar yang menutupi wajah, tubuhnya kurus, dan gerakannya kaku seolah-olah ia hanya mendorong karena kebiasaan, bukan benar-benar berniaga. Rian tertegun. Jantungnya berdegup lebih kencang ketika sosok itu berhenti sebentar tepat di depan rumahnya. Suara bakso kembali terdengar, kali ini lebih panjang dan lebih dekat, membuat bulu kuduknya meremang. Ia segera menutup tirai, mencoba menenangkan diri. Mungkin memang ada pedagang malam, pikirnya. Ya, siapa tahu ada orang-orang desa yang suka makan bakso tengah malam. Namun keraguan itu tidak hilang. Esok harinya, Rian menyinggung hal ini pada ibu kosnya. Perempuan parubaya itu hanya tertawa kecil. Ah, gak ada pedagang bakso yang jualan sampai malam, nak. Mang Udin aja, penjual bakso satu-satunya di desa ini, paling lambat jam 9 sudah pulang, katanya dengan nada datar. Loh, tapi saya jelas dengar, Bu. Sampai lewat tengah malam. Si ibu hanya menggeleng. Ya, hati-hati aja. Jangan asal keluar kalau malam. Orang sini bilang, ada suara-suara yang lebih baik tidak diikuti. Ucapan itu membuat Rian semakin penasaran sekaligus merinding. Suara bakso larut malam itu nyata, ia mendengarnya sendiri. Tapi kalau bukan pedagang biasa, lalu siapa? Malam itu, ketika suara bakso kembali menggema di jalan sepi desa, Rian menelan ludah keras-keras. Ia memutuskan satu hal, jika gerobak itu lewat lagi, ia akan mencoba membeli. Malam berikutnya, Rian duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ia sengaja tidak tidur lebih awal, menunggu suara itu lewat lagi. Jarum jam menunjuk pukul 11.45 ketika udara di sekitar rumah tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Dan benar saja. Bakso, bakso. Suara serak itu terdengar dari kejauhan, makin lama makin dekat. Bulu kuduk Rian meremang. Hatinya berdebar, tapi rasa penasarannya lebih kuat daripada ketakutannya. Ia meraih dompet, lalu keluar rumah. Di jalan yang sepi, gerobak itu muncul dari balik kabut tipis. Lampu minyak kecil bergoyang tertiup angin, menimbulkan bayangan bergetar di tanah. Pedagangnya sama seperti yang ia lihat kemarin, tubuh kurus, gerakan kaku, dan caping lebar menutupi wajahnya. Rian menelan ludah. Pak, baksonya satu. Ya, katanya memberanikan diri. Pedagang itu berhenti. Ia tidak menjawab sepatah kata pun, hanya menggerakkan tangannya, menyiapkan mangkuk dengan gerakan lambat tapi pasti. Suara, ting-ting, sendok beradu dengan mangkuk terdengar jelas di udara malam yang sunyi. Saat mangkuk disodorkan ke tangannya, Rian mencoba menatap wajah sang pedagang. Namun dari balik caping hanya terlihat kegelapan, seperti bayangan pekat yang menutupi seluruh wajahnya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Ah, mungkin tertutup bayangan. Jangan paranoid, pikir Rian, mencoba menenangkan diri. Ia duduk di kursi bambu depan rumah, mangkuk panas di tangannya.
Kuahnya mengepul harum, aroma gurih menggoda, membuat perutnya yang lapar bergemuruh. Rian menyendok satu butir bakso dan menggigitnya. Awalnya biasa saja, teksturnya kenyal, rasanya gurih. Tapi ketika ia menggigit lagi, ada sesuatu yang bergerak di dalam mulutnya. Rian spontan memuntahkannya ke tanah. Di sana, dalam cahaya lampu minyak, ia melihat jelas, dari dalam bakso yang terbelah, keluar seekor ulat putih kecil yang masih menggeliat. Perut Rian mual. Ia menatap mangkuknya, dan matanya melebar. Beberapa bakso di dalam mangkuk itu juga mulai retak, dan dari celah-celahnya muncul ulat-ulat kecil yang merayap, jatuh ke kuah, lalu berenang di permukaan. Ya Allah, Rian bergidik, hampir menjatuhkan mangkuk dari tangannya. Namun saat ia mengangkat wajah, pedagang itu sudah tidak ada di depannya. Gerobaknya pun hilang, lenyap begitu saja seolah ditelan malam. Rian panik. Ia menjatuhkan mangkuk ke tanah, bersandar ke kursi, napasnya memburu. Kuah bakso bercampur ulat tercecer di tanah. Namun ketika ia menoleh lagi hanya beberapa detik kemudian, semuanya sudah lenyap. Mangkuk hilang, ulat hilang, bahkan udah kuah pun tidak ada sama sekali. Yang tersisa hanyalah sebuah koin tua berkarat di telapak tangannya. Entah kapan pedagang itu memberikannya. Rian gemetar. Ia berlari masuk rumah, mengunci pintu rapat-rapat, lalu menatap koin itu lama sekali. Di salah satu sisinya ada ukiran wajah samar, wajah yang tampak rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Pagi itu, Rian bangun dengan wajah pucat. Malam tadi ia hampir tidak tidur sama sekali. Masih terbayang jelas ulat-ulat yang keluar dari mangkuk bakso. Tangannya pun masih terasa dingin, seolah ia baru saja menggenggam sesuatu dari dunia lain. Sambil membawa koin tua berkarat itu, Rian memberanikan diri keluar rumah. Ia menemui ibu kosnya yang sedang menyapu halaman. "Bu, boleh tanya sesuatu?" Rian membuka percakapan, suaranya terdengar ragu. Si ibu mengangkat wajah, lalu tersenyum tipis. "Tanya apa, Nak?" "Semalam, saya beli bakso. Tapi pedagangnya, aneh. Dia, seperti nggak punya wajah. Terus, baksonya ada ulatnya." Sapuan sapu ibu kos terhenti. Ekspresinya berubah serius. Ia menatap Rian sejenak sebelum menurunkan suaranya. "Kamu beli?" "Astagfirullah," katanya pelan, hampir seperti berbisik. Rian makin bingung. "Kenapa, Bu? Apa salah kalau saya beli?" Ibu kos itu gelisah. Ia menoleh kanan kiri, memastikan tak ada orang lain yang mendengar, lalu menarik napas panjang. "Kalau begitu, kamu harus bicara sama Pak Lurah atau Mbah Karta. Cuma mereka yang bisa jelasin," katanya singkat, lalu buru-buru masuk rumah, seolah tak ingin membahasnya lebih jauh. Rian tak puas dengan jawaban itu. Sorenya, ia menyempatkan diri pergi ke balai desa. Di sana ia bertemu Mbah Karta, lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga cerita lama desa. Tubuhnya sudah renta, namun matanya tajam seakan bisa membaca isi hati orang. Rian menceritakan pengalamannya. Wajah Mbah Karta berubah muram. "Jadi, kau sudah bertemu dengannya?" gumamnya lirih. "Dengan siapa, Mbah?" "Pedagang bakso tanpa wajah." Rian merinding mendengar sebutan itu. Mbah Karta lalu bercerita. Bertahun-tahun silam, ada seorang pedagang bakso keliling bernama Mang Sastro. Ia dikenal ramah dan jujur, sering memberi bakso gratis pada anak-anak kecil. Namun suatu malam, Mang Sastro dirampok di jalan sepi saat pulang berjualan. Gerobaknya dirusak, wajahnya dipukuli sampai hancur. Mayatnya baru ditemukan keesokan harinya di tepi sawah. Sejak saat itu, kata Mbah Karta, suara bakso sering terdengar larut malam. Bukan Mang Sastro lagi yang lewat, tapi arwahnya. Dia kehilangan wajahnya ketika mati, dan sampai sekarang, ia mencari wajah pengganti, kata Mbah Karta, suaranya pelan tapi menusuk. Rian tercekat. "Lalu, kenapa baksonya berisi ulat?" Mbah Karta menatapnya lama. "Itu tandanya kau makan dari dunia yang bukan dunia kita. Apa yang tampak normal, bisa berubah menjadi sesuatu yang menjijikan. Itu peringatan, Nak. Kalau kau sudah merasakannya, berarti dia menandaimu." Keringat dingin mengucur di pelipis Rian. Ia menggenggam koin tua yang masih ia bawa, lalu menunjukkannya pada Mbah Karta.
"Mbah, saya dikasih ini." Begitu melihat koin itu, wajah Mbah Karta berubah pucat. "Itu, koin Mang Sastro." Banyak yang bilang, siapapun menerima koin itu akan terus dihantui sampai akhirnya menyerahkan wajahnya. Rian terdiam. Dadanya bergemuruh hebat. Ia menyesal telah nekat membeli bakso itu. Namun yang membuatnya semakin ngeri adalah kalimat terakhir dari Mbah Karta. "Kalau kau sudah mendengar suara gerobaknya sekali, kau masih bisa mengabaikan. Tapi kalau kau sudah membeli, maka ia akan selalu datang lagi, mencari wajahmu." Malam itu, Rian tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata Mbah Karta terus terngiang di kepalanya. "Kalau kau sudah membeli, maka ia akan selalu datang lagi, mencari wajahmu." Jam di dinding berdetak lambat. Pukul 11 lewat sedikit, angin malam berhembus lewat celah jendela, membawa hawa dingin menusuk. Rian menarik selimut sampai ke leher, berusaha tidur, tapi telinganya terlalu waspada. Dan benar saja. "Bakso, bakso." Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Lebih serak. Lebih panjang. Rian menggigil. Ia tidak berani keluar, tapi rasa ingin tahunya membuat ia perlahan bangkit dan mengintip lewat celah tirai jendela. Di luar, jalan desa yang gelap tampak sepi. Hanya ada kabut tipis yang berarak. Lalu samar-samar, dari ujung jalan, muncul cahaya redup lampu minyak yang tergantung pada sebuah gerobak. Bunyi roda berdecit merayap masuk ke telinganya. Krek, krek. Gerobak itu semakin dekat, berhenti tepat di depan rumahnya. Rian menahan napas. Pedagang itu berdiri diam, mendorong gerobak, tubuhnya sedikit membungkuk. Wajahnya tetap tersembunyi di balik caping. Namun yang membuat Rian hampir menjerit adalah ketika pedagang itu perlahan mendongak ke arah jendela tempat ia mengintip. Dari balik bayangan, tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya permukaan rata, pucat, dan kosong. Rian buru-buru menutup tirai, tubuhnya gemetar hebat. Ia kembali ke tempat tidur, berusaha menutup telinga dengan bantal. Tapi suara-suara aneh justru semakin jelas. Tring, tring. Suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar dari dapurnya. Rian tersentak. Tidak mungkin ada orang di dapur. Dengan langkah gemetar, ia menuju pintu dapur. Aroma kuah bakso tercium kuat sekali, padahal ia tidak memasak apapun. Ketika pintu dapur dibuka, di atas meja kayu ada sebuah mangkuk bakso yang mengepul panas. Rian menelan ludah. Tangannya bergetar saat mendekat. Dari luar, suara gerobak masih terdengar, seakan menunggu. Ia memberanikan diri melihat isi mangkuk. Sekilas tampak normal, bakso bulat, kuah bening, taburan bawang goreng. Tapi ketika ia mencondongkan wajah, tiba-tiba permukaan kuah bergolak, dan dari sela bakso keluar cacing putih panjang, menggeliat naik ke permukaan, berenang-renang di kuah. Ya Allah! Rian terhuyung mundur, hampir jatuh. Ia menutup mata sejenak, dan ketika membuka lagi, mangkuk itu sudah hilang, meja dapur kosong seperti semula. Napas Rian tersengal. Ia segera lari ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Tapi suara roda gerobak di luar semakin keras, mengelilingi rumahnya. Krek, krek, krek. Dan di antara suara itu, ia mendengar bisikan datar, seolah keluar dari sosok tanpa mulut. Wajahmu? Rian menutup telinga erat-erat. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia tahu, sejak malam itu, pedagang bakso tanpa wajah tidak hanya lewat, tapi sudah mulai masuk ke dalam hidupnya. Hari-hari setelah kejadian di dapur membuat Rian tidak tenang. Ia terus mendengar suara roda gerobak setiap malam, meski ia tak lagi berani mengintip. Kadang terdengar hanya sekali lewat, kadang berhenti lama di depan rumahnya. Malam Jumat, hujan deras turun mengguyur desa. Suara gemuruh petir sesekali menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Rian duduk di kursi bambu, tubuhnya diselimuti sarung, menatap koin berkarat yang masih ia simpan. Setiap kali ia mencoba membuang koin itu, entah bagaimana, koin itu selalu kembali ke saku atau meja kamarnya. Jam menunjukkan pukul 12 lebih sedikit. Di luar, suara hujan bercampur angin. Rian sempat berharap pedagang itu tidak muncul malam ini. Namun doa itu hancur saat suara yang sangat ia kenal kembali terdengar di tengah deru hujan. Bakso. Suara itu parau, namun menggema seperti keluar dari perut bumi.
Bulu kuduk Rian berdiri. Gerobak itu muncul dari kegelapan, lampu minyak bergoyang ditiup angin. Roda tua berdecit pelan, namun anehnya, meski hujan deras, tubuh pedagang dan gerobaknya sama sekali tidak basah. Seakan hujan menolak menyentuhnya. Rian menggenggam koin erat-erat. Aku harus menghadapinya, kalau tidak, dia tidak akan pernah berhenti. Dengan langkah gemetar, ia keluar rumah. Hujan langsung membasahi tubuhnya, tapi ia tidak peduli. Pedagang itu berhenti tepat di depan pagar, tubuhnya kaku, wajahnya tetap tertutup caping. "Pak," suara Rian bergetar. "Kenapa? Kenapa Bapak terus datang ke sini?" Pedagang itu tidak menjawab. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Rian menahan napas. Dari balik caping, wajah itu bukan wajah manusia. Permukaan kulit pucat, rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya bidang kosong yang anehnya memantulkan bayangan wajah Rian sendiri, samar seperti cermin buram. Jantung Rian berdegup kencang. Suara seruan itu kembali terdengar. "Bakso." Namun jelas-jelas wajah itu tidak memiliki mulut. Suara keluar begitu saja dari kehampaan. Pedagang itu kemudian membuka gerobaknya. Aroma kuah gurih segera menyeruak, bercampur dengan bau tanah basah. Rian menatap ke dalam, bakso-bakso bulat tampak mengepul, tetapi saat sendok diaduk, satu persatu retak dan pecah. Dari dalamnya merayap keluar ulat-ulat putih dan cacing tanah yang jatuh kembali ke kuah, berenang-renang, lalu menghilang begitu saja. Rian hampir muntah. "Cukup, cukup. Saya nggak mau lagi," teriaknya, tapi suaranya tenggelam oleh suara hujan. Pedagang itu mengambil sebuah mangkuk, menyendok kuah beserta bakso-bakso aneh itu, lalu menyodorkannya ke arah Rian. Tangannya kurus, pucat, jemari panjangnya bergetar. Rian mundur beberapa langkah. "Tidak. Saya tidak mau." Namun entah bagaimana, mangkuk itu tiba-tiba sudah ada di tangannya. Ia menatap ke dalam, dan bakso-bakso di mangkuk itu kini tak lagi berisi cacing, melainkan wajah-wajah samar yang tampak tenggelam di kuah. Wajah-wajah orang asing, meringis, memandangnya dengan mata kosong. "Wajahmu," bisikan itu terdengar lagi, jelas kali ini, meski tak ada bibir yang bergerak. Rian menjerit, menjatuhkan mangkuk ke tanah. Namun alih-alih pecah, mangkuk itu lenyap begitu saja, menguap seperti kabut. Pedagang itu perlahan mendekat, wajah kosongnya menunduk ke arah Rian. Bayangan samar di permukaan wajah datar itu makin jelas, dan kali ini, Rian melihat wajahnya sendiri memantul di sana, dengan mata kosong dan mulut yang hilang. Ketakutan yang luar biasa membuat lututnya lemas. Pandangannya berkunang-kunang. Hujan masih deras, tapi suara gerobak ini terdengar mengitari tubuhnya, semakin keras, semakin cepat, seakan ia dikelilingi oleh kegelapan. Rian menjerit sekali lagi sebelum semuanya gelap. Ketika Rian membuka mata, ia sudah berada di dalam kamarnya. Tubuhnya kering, tidak ada tanda-tanda habis diguyur hujan. Jendela tertutup rapat, dan cahaya pagi masuk lewat celah tirai. Ia terduduk, kebingungan. Tadi malam, apa itu hanya mimpi? Namun rasa sakit di lututnya terasa nyata, begitu pula dengan degup jantungnya yang belum juga tenang. Saat ia meraba saku celananya, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin. Ia menariknya keluar. Sebuah koin berkarat. Koin yang sama. Rian terperanjat. Ia melempar koin itu ke lantai dengan panik. Koin berputar sebentar sebelum berhenti, menampilkan ukiran samar wajah tanpa mata dan tanpa mulut. Pintu kamar diketuk pelan. Ibu kos masuk, membawa segelas teh hangat. "Kamu semalam kenapa, Nak?" "Tadi pagi ada tetangga yang nemuin kamu pingsan di teras. Untung cepat dibawa masuk." Rian tercekat, tidak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu menatap koin di lantai. Saat ia mencoba menunjukkannya, koin itu sudah hilang. Hari-hari berikutnya, Rian hidup dalam ketakutan. Ia tidak lagi berani keluar malam, bahkan untuk membeli makan. Tapi rasa takut itu tak pernah hilang, karena suara gerobak masih terus datang. Kadang terdengar jauh, kadang berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Suara itu seperti mengikutinya kemanapun ia pergi. Akhirnya, Rian memutuskan untuk pindah dari desa. Ia tak sanggup lagi mendengar suara itu setiap malam. Dengan terburu-buru ia mengemas barang,
meninggalkan rumah kos yang selama ini ia tinggali. Di kota baru, ia merasa lebih aman. Jalanan ramai, pedagang makanan banyak, dan tidak ada suara gerobak misterius. Malam-malam pertama ia tidur lelap, tanpa mimpi buruk. Namun ketenangan itu hanya bertahan seminggu. Suatu malam, ketika ia baru saja hendak tidur, suara yang sangat dikenalnya kembali terdengar. Samar, dari ujung jalan apartemen. "Bakso, bakso." Rian terlonjak, wajahnya memucat. Ia buru-buru menutup jendela, menahan napas. Suara roda gerobak berdecit, semakin lama semakin dekat. Tangannya gemetar saat merogoh saku celana. Ia ingin memastikan. Dan di sana, di dalam sakunya, koin tua berkarat itu sudah menunggu. Pesan dari cerita, pedagang bakso tanpa wajah, adalah, jangan terlalu menuruti rasa penasaran pada hal-hal yang sudah diperingatkan orang lain, karena bisa saja ada bahaya yang tidak terlihat oleh mata. Terkadang sesuatu yang tampak biasa, seperti suara pedagang keliling, menyimpan rahasia kelam, dan sekali kita terlibat, sulit untuk melepaskan diri dari bayangannya. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.